Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. Kayaknya memang aku sering upload, tapi untuk buat videonya agak jarang karena semalam itu ada kesibukan dan karena ada program yang aku bilang ya 2 hari nggak berjalan. Maksudnya dalam hitungan nggak berjalan, memang aku tetap produktif, tapi aku nggak bangun subuh gitu, nggak bangun subuh kayak jam 4 atau jam 5 gitu. Saya bangunnya agak pagi gitu, telat mungkin kena malam yang lama tidur, kecapean, nggak tahu lah kan. Tapi hari ini udah mulai membaik, udah mulai bangun jam 6, yang belum jam 5, tapi diusahakan jadi lebih baik, cari cara. Yang ingin ku ceritakan di sini yaitu hasil dari pre-show kemarin. Hasil dari pre-show, aku kelupaan materi. Jadi waktu 4 menit ada beberapa beat yang aku lupa, jadi hanya aku pakai 3 menit, dan itu banyak pengurangan nilai dan pastinya aku nggak lolos ke babak show. Dan kebetulan yang memang ku bawa materi baru dan belum pernah open mic, jadi aku nggak tahu memang punchline-nya kena atau enggak. Tapi menurutku memang aku sih dari awal udah ngerasa ini kayak tipis, ini hanya membuat orang kayak ngerasa oh gitu, tau kan, kena materi yang bahas tentang polisi, tentang hukum politik gitu kan biasa reaksinya tuh dua, kalau enggak lucu tapi kayak bahasa itu mungkin ngena gitu, kayak oh gitu, bukan yang ketawa gitu, ketawanya tipis-tipis aja gitu. Dan nggak tahu ya, pengakuan dari kawan-kawan pembahasannya agak berat gitu, dan memang punchline-nya tipis juga sih. Tapi kuakui memang pada saat pre-show itu dimana banyak orang nonton, nervousnya minta ampun. Apalagi aku tampilnya, aku dapat nomor paling terakhir, dimana aku udah menyaksikan semua peserta lain tampil. Tapi gini ya, kalau dibilang nervous ketika manggung itu kan udah hilang ya kan, kayak udah ngalir aja. Tapi yang jadi masalah kenapa bisa lupa gitu, padahal kalau kulihat aku tenang gitu, dan kurasakan lumayan tenang di atas, maksudnya di depan kayak, atau mungkin lupa tuh karena nggak tenang, bisa jadi kan. Tapi entahlah, itu masih asumsi belaka. Tapi walaupun aku nggak lolos ke show selanjutnya, tapi ini pengalaman luar biasa karena aku udah lama nggak ikut kompetisi. Dan bukan nggak ada kompetisinya, maksudnya kompetisi di luar stand up ya, kayak aku kan punya kayak kalian silat dan sebagainya juga, tapi aku nggak mau ikut kompetisi yang lain lagi. Udah berapa tahun, kurasa ada sekitar 5 tahunan nggak pernah ikut kompetisi, bahkan mungkin lebih kan, lebih dari 5 tahun maksudnya. Jadi ini pengalaman kompetisi pertama setelah lama off dari kompetisi apapun gitu. Dan itu tadi hasilnya luar biasa, walaupun nggak lolos, tapi maksudnya hasil yang didapat setelah itu buat aku jadi terpacu untuk lebih dan lebih lagi, dan mulai menyadari beberapa hal bahwa ya udah, untuk saat ini berarti saat ini sebatas inilah, berarti kemampuanku, berarti aku harus latihan lagi, nulis lagi, open mic terus menerus ya kan, dan ambil peluang-peluang itu. Dan aku menyadari bahwa benar yang dikatakan kayak Panji gitu, bahwa kalau yang lucu itu banyak gitu, bahwa yang terlucu itu banyak gitu. Panji pernah bilang kalau cari yang lucu, yang lebih lucu dari dia tuh banyak gitu. Tapi apa yang bedakan dia dari yang lain, yaitu
dia punya karakter gitu dalam materinya, dia punya karakter dalam dirinya, sehingga itu yang dicari orang. Jadi aku pikir memang penemuan karakter itu butuh proses, tapi pelan-pelan aku tahu aku arahnya kemana. Ambil contoh Bintang Emon kan identik dengan video-video yang menyindir pemerintah gitu, yang ya mengenai itulah, pakai majas gitu. Video-video yang Panji pun pembahasannya kayak gitu kan. Dan aku pribadi secara tidak langsung terbentuk ya kayak gitu juga gitu. Kayak aku lebih senang bahas tentang politik gitu, politik, hukum gitu, apa yang ku tahu, daripada tentang diriku sendiri gitu. Memang sering dibilang buatlah materi yang dari keresahan dan dekat gitu. Hah? Nggak ada. Selain yang dekat gitu kan, maksudnya gini, tolong ya. Memang seringnya orang bilang kan, buat terutama kayak Radit gitu, bilang buatlah materi itu yang berangkat dari keresahan dan dekat dengan kita ya kan. Tapi aku pribadi saat ini ya, nggak tahu ke depan, tapi saat ini mencari yang dekat itu aku masih belum dapat konteksnya gimana. Apakah materiku sebelumnya itu adalah materi yang dekat atau enggak? Kurasa dekat gitu, karena aku masih membahas seputar yang aku tahu kan gitu, dan menjadi keresahanku gitu. Dan orang paham gitu, karena kunci dari kalau kita bawa materi yang semakin dekat dengan kita, yang enggak dibuat-buat gitu, orang akan paham gitu. Dan syukurnya orang paham, tapi memang aku lemah di punchline dan harus lebih banyak belajar lagi. Ada satu kesalahan aku, tapi ya mungkin bisa disebut kesalahan karena yang mengatakan ini senior yang luar biasa lah menurutku kan. Ada Bang Wanda namanya, dia bilang memang aku waktu show itu openingku ya menyindir apa namanya, komika setelahku gitu. Dan dia bilang ngerosting itu akibatnya ada dua katanya. Kalau lucu bagus, kalau nggak lucu orang jadi nggak berempati samamu, dan itu berefek sama materi-materimu selanjutnya gitu katanya. Dan bagiku ya juga ya, tapi satu sisi ya aku berpikir saat itu ya nyari lucu gitu, nggak ada berpikiran untuk menghilangkan empati. Tapi karena dia lebih pengalaman mungkin ucapannya benar. Oke, sampai di sini dulu. Dah.